mohon maaf, bukan Galatia, Yakobus 3 ayat 5. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Garis bawahi, ini adalah perkataan kita memiliki dampak yang besar. Mengapa? Karena perkataan kita memiliki dampak yang besar. Ada 3 model perkataan manusia roh di dunia ini ya. 1, dia berpikir sebelum berbicara. 2, berbicara baru berpikir. 3, berbicara dan tidak pernah berpikir. Kita yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga? Nah, inilah 3 model ketika kita berbicara dan kita adalah manusia dari dunia ini. Simpan di dalam hati Bapak Ibu Saudara, jawabannya ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara yang mana ya. Karena kita akan ini tidak diulang, tapi lanjut lagi. Jadi perkataan yang memiliki dampak yang besar. Lidah nyala api, dapat memberikan perkara-perkara yang besar. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah digambarkan seperti api. Api artinya ada daya bakar berbahaya, dapat merusak, menyebar dengan cepat bila disalahgunakan. Perkataan juga demikian halnya, mempunyai dampak yang sangat besar. Mari kita perhatikan beberapa kisah berikut yang menjelaskan bahwa perkataan punya dampak yang besar dan dapat berpengaruh negatif pada orang lain. Kiranya kita dijauhkan. Pertama, saya kasih contoh, Hitler, Adolf Hitler. Mungkin kalau bapak kenal ya, Adolf Hitler, ibu-ibu, puji Tuhan kalau kenal ya. Dia adalah pemimpin, orang berpengaruh. Dia bisa mengubah tentara-tentara Jerman. Dia bisa menggulingkan pemerintahan Jerman oleh perkataannya. Dia orang hebat Bapak Ibu Saudara. Cuma dengan perkataan dia berpengaruh kepada siapapun. Kalau kita buka di Google, kok bisa ya dia berpengaruh kayak itu, menggulingkan pemerintahan negara Jerman? Kalau kita lihat, dia punya masa lalu yang sangat suram. Pertama, masa lalunya dia, kenapa dia bisa menggulingkan orang padahal dia ada di penjara? Dia sempat di penjara karena dia punya orang tua, dia sangat keras, ya keras, sering pukulin dia, sering marahin dia. Dia ada roh kecewa, tapi dia sangat lengket sama mamanya. Kalau tidur sama mamanya, dia akan runtuh apapun situasinya ketika sudah berhadapan dengan mamanya. Nah, Hitler ini dia adalah orang berpengaruh di negara Jerman. Dia sangat membenci orang Yahudi. Kita tarik garis bawahi ya, kenapa saya ngambil contoh ini? Karena dia sangat membenci Kristenan, berpengaruh. Di mana dia ngerjainnya? Di penjara. Dia pengaruhi, masuk penjara pun dia bisa mempengaruhi orang. Kalau ada orang masuk penjara, dia bisa memberitakan Injil. Tapi kalau dia tidak, dia bisa mempengaruhi orang negara tersebut. Nah, hanya 1 menit saya sampaikan kenapa Hitler ini. Kita garis bawahi. Dia membawa dampak yang besar. Dampak negara yang besar bisa dipengaruhi sama dia. Betapa pintar dan luar biasanya dia. Jadi perkataan itu bisa membawa dampak, membangun, bisa menghancurkan. Ini Hitler, saya kasih contoh. Kira-kira dia ini membawa dampak apa ya Bapak Ibu Saudara? Nah, juga kisah 12 pengintai. 12 orang pengintai, kalau kita baca di Bilangan 14, adalah orang Israel
12 pengintai. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tahu tentang 12 pengintai. Mereka akan menghancurkan tembok Yeriko di tanah Kanaan. 12 pengintai, penentunya mereka. Tapi 10 orang ragu, tidak mungkin kita ini kecil, badannya pendek, nggak mungkin kita bisa menghancurkan tembok Yeriko yang begitu tinggi dan besar. Nah, 10 orang meragukan akan kemampuannya, tapi 2 orang dia, karena dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia yakin. Cuma kalau secara dunia itu bahwa suara terbesar pasti yang dipilih suara terbanyak ya Bapak Ibu Saudara yang dipilih. Tapi suara 2 orang ini bisa mempengaruhi kemenangan bangsa Israel. Jadi satu contoh Adolf Hitler itu dampak yang besar untuk negara. Satu contoh 12 pengintai, 2 orang bisa memenangkan tembok Yeriko dengan kemenangan. Tergantung kita, iman kita di mana ya Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, perkataan kita memiliki dampak yang besar. Mengapa? Yaitu karena ketika kita menabur perkataan sama seperti menabur benih. Mengapa ya? Mengapa tadi? Mengapa kita harus berkata-kata yang benar? Karena membawa dampak yang besar. Yang kedua, ketika kita menabur perkataan, kita sedang menabur benih. Kita buka di Amsal 18. Amsal 18 ayat 21. Amsal 12 ayat 14. Amsal 13 ayat 2. Galatia 6 ayat 7. Kita sama-sama membaca Amsal 18 ayat 21. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Kita baca 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Puji Tuhan. Amsal 12 ayat 14a. Satu, dua, tiga. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Oke, puji Tuhan. Amsal 13 ayat 2a. 1, 2, 3. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Oke, puji nama Tuhan. Di sini menabur perkataan sama seperti menabur benih. Menabur uang, menabur waktu, menabur tenaga, menabur hidup, menabur perkataan, semua menabur, semua ada menuai. Jadi di sini hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah tahu maksudnya ini ya. Kita masing-masing kita punya buah yang mana kita akan dapat. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Saya kasih contoh bahwa setiap perkataan bisa dibikin kenyang dari yang lapar. Begitu dengar perkataan, begitu dengar firman Tuhan, dia kenyang. Saya jadi kuat karena perkataannya. Tapi berarti ada juga dong ya. Kalau perkataan yang bikin kita lapar, ada. Sebagai contoh, Thomas Alva Edison. Bapak Ibu Saudara, pasti kita semua tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah penemu listrik, penemu lampu. Dia bukan orang pintar pada dasarnya, Bapak Ibu Saudara. Dia berlatar belakang yang kurang. Kenapa? Memang sudah sama orang yang punya kurang, tapi dia menjadi orang hebat di seluruh dunia.
dan diakui kepintarannya. Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolahnya karena tinggal kelas. Tinggal kelas. Kalau kita buka di Google, dia bukan orang pintar, dia tinggal kelas. Lalu orang tuanya dipanggil ke sekolah, ibu, tapi ibunya dengan sabar. Ini Thomas Alva Edison, dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah sesuai dengan levelnya. Tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan sekolah. Jadi kami mohon maaf, disuruh keluar. Akhirnya, apakah kita sebagai orang tua, gimana tanggapan Bapak Ibu Saudara? Karena Karen belum sekolah ya, saya belum bisa mempraktekannya. Tapi kalaupun Karen pecahin piring, saya nggak pernah marahin dia. Saya takut piringnya kena ke kakinya. Kalau dia pecahin gelas, saya nggak marahin dia. Saya takut kakinya kena di tangannya. Saya nggak mau nyalain, padahal dia yang jatuhin, dia yang pecahin, dia yang habisin, gitu ya. Lalu ditanya Thomas Alva Edison sama mamanya gini, tadi kenapa, Mam? Oh tidak apa-apa. Aku kenapa, Mak? Tidak apa-apa. Kamu bagus, kamu baik, kamu pintar, kamu hebat. Padahal rapotnya ini dia udah gak boleh sekolah lagi. Nah, akhirnya mamanya lah yang jadi guru, ngajarin di rumah. Ngajarin di rumah, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa mengikuti perkembangan di sekolah, pelajaran di sekolah, dia yang jadi guru. Tapi berkat kesabaran mama, berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup orang tuanya, menjadikan Thomas Alva Edison tidak patah semangat. Coba kalau mamanya kasih tahu, kamu ini di sekolah begini, kamu di sekolah begini, ini bikin malu mama di sekolahan, muka mama taruh di mana? Seandainya begitu, dia tuh, aku anak mama bukan, pasti begitu. Tapi itu tidak dilakukan mamanya. Oh sayang, tidak. Lalu akhirnya Thomas Alva Edison dia senang memegang listrik kabel-kabel. Dialah yang jadi penemu lampu, penemu listrik. Dia diakui seluruh dunia. Sampai sekarang pun kita menikmati penerang ini berkat dia yang bukan latar belakang orang pintar. Peran siapa? Peran orang tua yang besar. Sebulan yang lalu saya kayaknya firman Tuhannya ini berkaitan sekali ya Bapak Ibu Saudara. Berkaitan, sangat berkaitan. Jadi bahwa perkataan yang membangun, perkataan yang kita keluarkan itu akan kita tuai. Jadi benih yang kita tabur pasti kita akan tuai. Benih yang kita tuai pasti lebih besar daripada yang kita tabur. Perkataan yang kita tabur sulit untuk dicabut kembali. Kalaupun bisa, tetap ada bekas-bekasnya. Tadi awal saya mulai membahas pembicaraan tadi tentang guru. Ada bekas-bekasnya Bapak Ibu Saudara. Ya, contohnya ada bekas-bekasnya 20 tahun kemudian. Nah, bekas-bekas yang baik, Thomas Alva Edison. Bekas-bekas yang baik, dia jadi penemu listrik. Ini luar biasa. Dan yang ketiga, kita baca mengapa kita harus berbicara kepada yang melembut dengan tepat waktu. Ada daya cipta di balik kuasa perkataan. Mari kita buka di Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Saya bacakan ya dari depannya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan aku lakukan. Ini kita berbicara tentang kuasa. Melalui perkataan ada kuasa yang dilepaskan. Melalui perkataan dapat mengubah kehidupan
kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Melalui perkataan bisa memberikan kehidupan dan kematian. Tajam seperti silet, tapi itu kenyataan. Fakta Bapak Ibu Saudara, kita belajar selama masih kita di muka bumi ini, kita harus berhati-hati. Kenapa kita harus belajar ini? Kita sedang menciptakan jemaat Tuhan yang cerdas dan cakap di dalam segala hal. Sekarang di yang keempat, mengapa kita harus berbicara bijak pada waktu yang tepat? Kita buka di Matius 12 ayat 33. Yang keempat adalah mencerminkan kondisi spiritual kita. Matius 12 ayat 33 sampai 37, Bapak Ibu Saudara. Ini cepat sekali. Saya baca ayat yang 33, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-34 ya. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. 1, 2, 3. Ayat yang ke-37 sama-sama. 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan. Ini sudah jelas sekali firman Tuhan-nya untuk kita boleh mengetahui bahwa mengapa kita harus memperkatakan perkataan yang bijak tepat pada waktunya, karena mencerminkan kondisi spiritual kita, mencerminkan hati kita, mencerminkan hidup kita. Bukan yang seperti ini ya. Iya, aku bukan apa sini, tapi di dalam hatinya ya. Jadi kita belajar di sini bahwa dari buahnya lah kita mengenal. Jikalau satu pohon yang katakan baik, maka baik pula buahnya. Perkataan, berarti perkataan kita harus yang baik, supaya buahnya itu baik. Di sini sudah jelas, tidak perlu saya jelaskan bahwa jelas sekali. Anggaplah kita sebagai pohon itu, pohon pengetahuan Allah. Anggaplah kita sebagai buahnya. Buah kita ini enak, manis, asam, asin, atau busuk, tidak bisa dimakan. Apakah orang sudah bisa menikmati kita? Apakah orang tidak bisa menikmati kita? Dari situlah kita bisa melihat yang seharusnya Bapak Ibu Saudara, bahwa perkataan kita membangun bukan untuk menghancurkan. Dari perkataan kita bisa menjaga hati dan pikiran kita. Dari perkataan kita bisa mengandung nasihat. Dari perkataan kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kita buka di Yakobus 1 ayat 19. Kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang
Ayolah semangat Bapak Ibu Saudara, kita buka suara kita. Nanti saya ulang sampai 5 kali loh Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Kita supaya kita lebih lagi untuk cepat mendengar, jangan cepat marah. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu Saudara, ngalamin yang namanya cepat marah-marah. Apa akhirnya? Saya alami, saya jatuh dari motor karena saya mengejar ujian sewaktu saya kuliah. Saya ngalamin itu sendiri, saya jatuh, tidak ada yang menabrak, tidak ditabrak pula, tapi saya jatuh dari motor, melukai badan saya, melukai motor juga. Seharusnya saya bisa ikut ujian, tidak bisa ikut ujian. Ini saya memberikan contoh pribadi saya sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau memberikan contoh yang lain. Saya hanya mau memberikan contoh diri saya pribadi, supaya ini kita mengingatkan kita satu sama lain, supaya kita bisa bertumbuh dewasa di dalam perkataan yang bijak, yang tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pasti punya pengalaman pribadi sendiri dalam hal ucapan. Bagaimana Kak kalau dia berbuat jahat sama kita? Apakah kita ini seandainya gitu ya? Tapi berkitalah sama Tuhan, Roh Kudus, ingatkan saya. Apa yang orang lain lakukan terhadap saya tidak balas. Apa orang lain yang berbuat terhadap saya tidak balas. Disitulah kedewasaan iman seseorang bertumbuh atau tidak. Ketika dia disakiti, ketika dia dihancurkan, apakah dia mengikuti alur kepahitan, mengikuti alur kekecewaan, dan ataukah ada yang langsung mengakhiri hidupnya? Ada Bapak Ibu Saudara? Ada. Kalau saya mau cerita ada ini loh Bapak Ibu Saudara, ini bisa nyata juga. Seseorang yang belum siap mendengar perkataan nasihat, tiba-tiba dikeluarkan, dia diam, tapi dia akhiri hidupnya. Itu imannya. Iblis di situ sedang mencuri kesempatan. Pesan Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, bahwa judul kita adalah kita menjadi manusia roh yang berkata-kata bijak, supaya kita dewasa Bapak Ibu Saudara, bertumbuh, saling mengasihi, saling memberkati, saling mengampuni, saling menyayangi, menerima apa adanya. Sekalipun titik-titik, sekalipun bla bla, sekalipun tanda tanya, tapi penentu kita bertumbuh dalam level yang mana, disitulah kita bisa melihat. Tuhan Yesus memberkati. Inilah pesan Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya undang untuk pemain musik, kita mau sama-sama angkat pujian kasih itu lemah lembut. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar bertumbuh dalam kasih Tuhan, di dalam kedewasaan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, kasih itu lemah lembut. Lemah lembut
Terima kasih.